kan mendaki nih, mendaki jalanannya agak rusak memang, motor terpeleset, itu kaki terlempar naik, tersangkut di pohon anu. Desa terakhirnya wilayah Matanga itu, sama dengan penyuluh. Ular hitam kan di ekornya di ujung jalan sini, kepalanya di sana, jadi tidak bisa kita lewat. Jadi ditunggu sampai lewat. Kenapa enggak dilempar-lempar? Woi. Saya pas saya di belakang enggak makan ini remnya ini. Kayak mau jurang di sebelah. Ini. Mudah-mudahan termasuk ini syahid ini kalau mati ini. Jadi biasa kalau kita menyeberang ke Pirantapiko itu pernikahan, kalau musim hujan itu naik airnya itu. Naik sungainya tinggi itu. Iya. Banjir lah ya. Banjir, jadi kita tidak bisa lewat, kita tungguin lah sampai. Oh, jadi tadi menunggu ular, ini menunggu air turun. Air sungai sampai. Dua KUA, dua penghulu turun gunung. Ya. Yang di samping kanan saya ini, beliau adalah Bapak Rafiuddin SAG, Kepala KUA atau penghulu Kecamatan Matanga, yang kini sudah menjadi Kepala KUA Kecamatan Alu. Dan di sampingnya beliau, Bapak Abdul Mubarak STHI, yang kemarin adalah Kepala KUA Tutar, sekarang Kepala KUA Matanga. Tinambung. Kepala KUA Tinambung. Ya. Oke. Ya. Jangan kembali lagi dari Tutar ke Matanga. Ya. Apa kabar ini Bapak-bapak? Ya, alhamdulillah ya, negatif. Oh, negatif ya. Oke, benar. Sekarang ini kalau orang bertanya apa kabar, negatif atau positif ya. Oke, kita bisa buka masker aja ya supaya kelihatan gagahnya. Siap. Saya ke Pak KUA Matanga dulu ini, mantan KUA Matanga yang sekarang menjadi Kepala KUA Alu, yang dilantik tanggal 2 kemarin ya. 2/22, tanggal cantik tahun 2022. Nih, gimana perasaan ini setelah prosesi pelantikan, Pak? Ya, alhamdulillah. Saya kira cukup senang. Cukup senang atau senang sekali? Ya, cukup senang karena ini dari gunung turun gunung ke setengah gunung. Oh iya. Maksudnya setengah gunung apa itu? Oh iya, karena Alu juga itu kan termasuklah sebagian besar gunung, mungkin 75% masih wilayah gunung. Kalau saya ditanya soal bagaimana perasaannya, gimana perasaannya? Ya, saya kira ada dua perasaan yang saya rasakan. Iya. Yang pertama saya kira itu pasti senang karena sudah bisa berkumpul dengan keluarga. Oh ya, dekat dari rumah ya? Ya, sudah dekat. Pak Raffi rumahnya di mana? Kalau rumah di Manjopai, Desa Karama. Ya, biasa juga di Tandasura. Oh, jadi ada dua rumah ini. Tapi satu istri ya? Ya, satu istri. Oke. Jadi saya kira memang ada rasa. Yang kedua memang tidak bisa dipungkiri, ada rasa haru karena saya kira bersama dengan teman-teman selama 2 tahun 6 bulan kita selalu sama-sama makan, tidur dan bersama. Jadi saya kira hari ini kita harus pisah dengan mereka. Jadi saya kira kalau ditanya soal perasaan ya ada dua perasaan. Alhamdulillah hari ini ya cukuplah senang. Sangat cukup senang atau senang sekali? Senang. Oke, saya ke Pak Mubarak, penghulu Kepala KUA Kecamatan Alu sekarang, Kecamatan Tinambung sekarang, kemarin Kepala KUA Kecamatan Matanga. Sudah seminggu ini Pak Penghulu. Ya. Apa yang Bapak rasakan ini sekarang? Kalau perasaan ya bertempur dengan Medan kemarin. Saya kira campur-campur juga ya kayak mantan KUA Matanga ini. Ya, ada gembiranya, ada juga harunya ya, ada rasa terharu juga.
bagaimanapun juga di Kawah Tutar itu banyak memberikan pengalaman ya. Nah, banyak memberikan pengalaman kita sebagai penanggung jawab di sana. Setelah kembali ke kampung halaman ya, mudah-mudahan bisa diaplikasikan ya, selama ini kita pelajari di sana. Pak Mubarak tinggal di rumah di sini di Desa Laku Pakdes, Kecamatan Tinambung. Jarak dari kantor ke Kawah sekarang ke Tinambung? Iya, kurang lebih 2 kilo lah. 2 kilo ya. Kalau kemarin dari Tinambung ke Tutar? Ya jaraknya memang ya sekitar hampir 100. Berapa jam? Perjalanannya itu loh. Berapa jam? Ya. 1,5 jam biasa kalau start dari rumah. Dari 1,5 jam sekarang dipangkas menjadi? Ya, sekitar 2 menit, 5 menit. Ya. Kalau Pak ke Matanga, ya. Kemarin berapa jam ke Matanga? Ya, kalau kemarin perjalanan ke Matanga, ya biasa kurang lebih 3 jam lah. 3 jam ya? Berarti lebih jauh ya, 2 jam setengah? Dengan kondisi jalan kan dari rumah itu ke Matanga, ya kurang lebih 80 kilo. 80. Tapi kalau dihitung medannya, ya jangan hitung 80 kilo kayak Pare-Pare ya. Medannya ya saya kira ya cukuplah menantang. Dari 3 jam sekarang dipangkas ya, menjadi 20 menit 20 menit. Kau tidak salah judulnya ini, 2 penghulu turun gunung. Saya ke Pak Rafiuddin dulu. Ini kita nostalgia lah tentang perjalanan hidup yang membawa sengsara menjadi nikmat. Ada juga sih dari nikmat menjadi sengsara. Coba bisa cerita dulu nih. Yang membuat paling bahagia nih, nostalgia ketika di Matanga dulu. Ya, coba berkisah dulu ini Pak Rabi. Yang paling membahagiakan ketika berada di Matanga. Saya yakin pasti ada itu. Iya, saya kira soal bahagia dengan tidak bahagia, saya kira itu kembali kepada pribadi masing-masing. Kadang-kadang orang mengatakan, oh si anu bahagia, tapi menurut orang itu tidak bahagia. Oke, betul. Ya, ada juga biasa mengatakan, oh si anu tidak bahagia, ternyata dia bahagia. Oh, iya. Jadi saya kira kembali kepada hati kita masing-masing. Kalau mungkin pada saat saya naik di Matanga itu, banyak sekali tanggapan keluarga. Ya. Ada yang mengatakan, kamu mungkin ini ada kesalahan atau apalah. Tapi kan prinsip saya di awal itu di awal. Iya, di awal saya bilang, saya ke Matanga ini lebih baik di masa muda ke gunung daripada di masa tua ke gunung. Kan begitu. Iya. Yang kedua kan saya selalu ingat pesan orang tua itu pada saat dia beliau berpesan, dalam hidup ini pasti ada masalah. Kecil besarnya atau berat tidaknya masalah itu tergantung hati. Kalau masalah itu kita terima dengan hati yang luas, saya kira dia tidak menjadi sebuah masalah. Waktu pertama dulu dilantik ke Matanga, saya kan masih di BI Mas. Bapak itu kan bahagia waktu itu atau lapang atau sempit? Antara lapang dan sempit. Oke, cerita-cerita ya, yang paling membahagiakan itu. Saya kira kalau yang paling membahagiakan ketika kita mampu memenuhi hajat orang lain. Karena saya kira kita semua paham bagaimana kondisi Matanga. Saya pernah itu ada di sebuah wilayah yang jauh perbatasan dengan wilayah Mamasa. Saya masuk perbatasan Mamasa. Iya, perbatasan dengan Mamasa. Itu berapa puluh kilo itu kita naik motor, kemudian jalan kaki. Ada jalan kakinya? Ya, kita jalan kaki karena kondisi jalan. Jalan kakinya naik gunung? Iya, naik gunung, turun gunung, menyeberang sungai. Sampai di sana ternyata cuma 2 rumah. 2 rumah. Di sampingnya itu ya semua hutan. Ya, 1 rumah di sebelah, sungai di sebelah 1. Siapa yang bawa motor? Ya, saya sama dengan penyuluh. Kadang-kadang saya kalau jalan itu biasa sama dengan penyuluh. Sampai di sana sempat keluarganya itu menangis. Katanya, Pak Gua datang betul ya. Saya bilang insya Allah, kalau saya sudah janji insya Allah pasti saya datang sepanjang kondisi. Jadi itu ada rasa bahagia. Ada rasa bahagia yang mungkin tidak bisa diukur dengan ini.
Bermalam di dalam? Ya, enggak. Oh, enggak. Jadi ada memang beberapa itu. Ya, saya kira gambarannya yang luar biasa. Ya, banyak sekali. Ada kenikmatan tersendiri ketika mampu hadir dan berinteraksi langsung pada masyarakat yang tinggal di hutan. Iya, yang tinggal di hutan. Dan juga paling bahagia itu kalau kita sudah sampai ke rumah dijemput keluarga. Oke. Itu motor baru di jalan, keluarga ada sudah keluar, oh papa aku datang. Iya. Nah, itu kan luar biasa. Ini seperti orang dari Malaysia datangnya, abangku pulang ini. Jadi Bang Toyi pulang ini. Perasaan itu ketika masih di sini dulu, yang sekian tahun, memang tidak pernah dirasakan pada saat kita berada di gunung. Jadi banyak memang kebahagiaan. Masih ada yang lain ini, interaksinya yang sifatnya ya kalau dengan teman-teman itu saya kira karena kita tinggal di kantor, ya kadang-kadang ya ada rasa bahagia tersendiri yang kita rasakan berbaur dengan teman-teman. Jadi saya itu prinsip di Matangga itu dari jam 7:30 sampai jam 14, jam 16 saya sebagai kepala KUA. Kalau sama dengan teman-teman dalam. Ya, kalau sama dengan teman. Di bawah jam 16 kita adalah teman, saudara. Jadi begitu. Senasib sepenanggungan, sama-sama tidur sama bantal. Iya, tidur sama bantal. Karena kan teman-teman yang bertugas di Matangga itu kan ada juga yang bukan orang asli dalam. Ada orang Pinran 2, ya, orang Saban Sube Pembusuan 1. Jadi itu yang paling membahagiakan. Ya, itu tidur sama bantal. Sebantal berdua. Oke. Masih ada Pak Kuan, ada? Ya, saya kira cukup ya. Oke, nanti yang susah-susahnya sebentar ya pada fase kedua. Disimpan dulu yang susahnya. Sekarang ke Pak Mubarak. Cerita juga nih Pak Kuan. Ya, saya pikir kalau orang-orang yang di pinggiran itu terpencil ya, hampir sama mungkin ceritanya dengan Pak mantan KUA Matangga ini. Yang pertama ketika memang kita memenuhi hajat masyarakat ya, memenuhi undangan mereka untuk menghadiri acara mereka, luar biasa senangnya mereka ya. Apalagi yang daerah pelosok sana, Beso Angin, Desa Rate ya, perbatasan dengan itu yang paling jauh ini. Ya. Ya yang paling terjauh dari Kecamatan Tutar wilayahnya. Ya, ketika kita hadir meskipun dalam keadaan kondisi hujan ya, hujan deras dan jalanan yang sangat luar biasa dahsyatnya, kita menghadiri mereka, kita melihat kebahagiaan di wajah mereka dan kita juga merasakan itu. Sudah berapa sering ke Beso Angin itu? Wah, sudah tidak terhitung ya kalau ke sana. Sudah sana karena satu jurusan itu Desa Rate, Desa Beso Angin. Utara dan selatan, Desa Utara dan selatan. Kalau dari KUA Kecamatan Tutar nyebrang ke Beso Angin berapa lama? Wah, jauh itu. Sekitar 2 jam lebih. 2 jam. 2 jam lebih. Dekat sebetulnya tapi medannya. Iya, perjalanannya ya, medannya yang menantang. Pakai motor sendiri atau dibonceng? Oh, saya biasa memanfaatkan ojek. Ojek. Ada ojek. Ada ojek. Kita sewa. Yang spesialis ya? Ya, spesialis yang hafal medannya di sana. Ya, karena bahaya juga ini karena kalau dibandingkan antara Beso Angin dengan daerah yang dekat Mamasa tadi, ada enggak komparasi persamaan perbedaannya itu? Seberapa atau mungkin tidak jauh beda ya? Tidak. Tadi wilayahnya ya. Dasa. dari segi budaya misalnya, kalau saya kira kalau ini kan Tutar masih dia tetap budaya dengan Ini Mandar ya. Mandar, tapi ini kalau Matangga itu kan dia masuk di kerajaan Pitu Ulun sana. Oh ya, masuk pegunungan dia. Mamasa masuk ya. Otomatis budayanya itu pasti bahasanya juga beda. tahu jangan-jangan biasa ketemu kuntilanak di jalan. Kalau ular ya biasa. Ular apa? Ya, ular hitam. Ya, Di jalan? Di kantor juga ada kadang ya. Iya. Di kantor. Kantor Hehe. dan biasa babi biasa. Ya biasa babi. Oke. Itu baru satu Pak Mubarak. Oke, coba Ya. cerita lagi ya yang paling membahagiakan. Sebentar yang Ya. susahnya. Ya ketika kita di kantor juga ya bersama teman-teman. Bahkan sempat kalau jam istirahat itu kita bikin layangan itu di dalam ada alumnus dari Matangga itu Pak Layangan? Ahmad.
Maksudnya Ya layangan? bikin layang-layang. Oh, bikin layang-layang. Nah, di depan lapangan asrama apa? Depan kantor itu ada lapangan. Iya, oke, lapangan Kalau bola, jam istirahat kita menaikkan layang-layang itu pada bulan Agustus. Ya sama Pak Rahmat itu ya dari Batangan. Oh iya, yang orang tua itu. Yang orang tua yang masih kuat itu. Iya, iya betul. Wah, luar biasa itu dia sempat bikin layangan di sana. Layang mandar ya? Iya. Layang mandra. Layang mandra. Bahkan masih tersimpan itu di sana. Iya. Sembarang kita bikin untuk apa namanya menghibur diri itu. Diri. Penting pelayanan tetap jalan karena kita 24 jam terbuka kantor tuh, kalau ada masyarakat datang malam-malam ya kita layani. Jadi kalau tidur ditutar di mana kalau malam? Di kantor, di ruangan masing-masing. Nggak pernah dibawa ibu ke sana? Oh ya. Karena saya baru di atas itu sudah terisi ini. Oh begitu. Oh berarti berkah di gunung ini. Ini sudah mau nambah lagi nih. Pernah bawa ibu ke Matangan? Sudah 3 kali. Oh iya, bermalam di sana? Iya, bermalam. Luar biasa. Alhamdulillah ada hasil. Kalah mu bapakmu balik. Alhamdulillah ada hasil. Ada hasil juga satu ya. Saya sudah hampir 2 ini ya. Iya, banyak dari kebahagiaan itu. Oke. Kita masih 10 tahun tidak pernah langsung ada hasil. Alhamdulillah. Makanya Matangan. Oke. Alhamdulillah. Ya, lagi-lagi pas selain layanan, apalagi yang paling Ya, membahagiakan? biasa kalau kita bercanda juga ya sama teman-teman itu kalau juga aku kerjain apa semua kan. Termasuk kawan Balanipa itu yang sekarang Pak Mas Saibu. Jadi menghidupkan suasana tuh. Memang Cara-cara membahagiakan. teman-teman ini ya. Karena kalau tidak dibahagiakan, hati tinggal di atas gunung. Iya. Stres sendiri pasti. Jauh dari istri, bermalam sampai 3 malam apa. Wah. Luar biasa itu. Bisa baku pedang-pedang itu kalau musim dingin tuh. Oke, apa lagi Pak Mubarak? Yang lain lagi yang paling membahagiakan. Iya kalau sudah mau pulang kantor tuh, pulang ke Lumba kita. Kalau hari Jumat sore. Iya Jumat sore. Yang paling cepat itu Pak Marcelo itu. Ya kan motornya besar itu. Pembalap juga kan. Jadi seperti anak kecil yang kira-kira mau ketemu dengan mainan baru ya. Di balap, aduh luar biasa ini. Nah, masalahnya Pak Mubarak kan aktif sekali di sosial media, jadi terlihat itu yang dilakukan selama ini. Dan itu postingannya di Facebook itu kan postingan basi sebetulnya, karena telat post 3 hari yang lalu baru diupdate status. Telat post kan, karena jaringannya. Oke, itu tadi yang paling membahagiakan. Nah, sekarang kita bincang nih. Yang paling membuat hati kacau balau. Coba cerita dulu Bawi. Gimana naik motor itu naik? Oke ya. Saya kira kalau berbicara masalah yang paling tidak enak ya. Iya. Iya. Ya saya kira banyak hal. Kalau misalnya persoalan jalanan, Iya. ini yang tidak mungkin telah terukir dalam memori saya itu pada saat kedua kalinya kayaknya saya naik. 2 kalinya ya? Ya, saya sama-sama dengan anggota. Saya di belakang, saya bonceng bekal. Pas lewat jembatan itu kan jalanan itu luar biasa, batu besar dilewati apa. Bekal jatuh. Woi, saya bilang kalau saya ditinggal ini anggota, saya tinggalkan juga ini bekal. Jatuh kemana? Jatuh dari boncengan. Dan itu tidak dilihat lagi. Maksudnya dilihat. Oh, dilihat. Tapi kan teman sudah pergi. Akhirnya saya teriak-teriak, tunggu. Jatuh bekal. Kalau ini yang jatuh kita tidak makan. Kan dulu itu pada saat awal-awalnya ya kita naik. Itu kan selalu singgah di jalan itu makan dulu. Kan biasa sampai jam 12. Jadi kita singgah makan, istirahat dulu baru lanjut lagi perjalanan. Nah kan di Matanga itu kan ada posisi orang biasa istirahat di puncak itu. Ada. Tapi saya biasa itu yang di dalam. Yang di dalamnya di rumah-rumah kebun itu, di pinggir-pinggir sungai ya biasa singgah sambil menikmati kan. Di awal itu berapa kali Pak Raffi jatuh? Di
di awal? Kalau di awal ya minimal 2 kali lah. Minimal 2 kali. Jatuh dalam 1 kali naik. Jadi kalau jatuhnya di itu enggak tahu berapa kali itu. Bekas sapernya itu Iya. jalan kan mendaki jalanannya agak rusak memang, motor terpeleset, itu kaki terlempar naik, tersangkut di pohon anu. Jadi motor lari kemana? Motornya jatuh. Tapi masih bisa jalan motornya. Masih bisa jalan. Jadi ya, masih cacat motornya. Ya, sekarang kan kondisi matangnya yang sekarang kan sudah agak lumayan ya di awal itu. Oke, apa lagi Pak Rapi selain jalanan? Ya, masalah pelayanan. Ini juga mungkin saya pernah itu. Ini kan di atas itu kalau ada orang mendaftar, mendaftar, kita lari turun untuk daftar ke SIMKA kan. Oh iya. Oh jadi turun gunung, kan Enggak ada turun gunung daftar ke SIMKA. Oke. Nah, sampai di sini saya daftar ke SIMKA. Ini kan berkasnya masuk semua. Jejaka, berkasnya semua jejaka, SIM desanya, KTP-nya, KK-nya semua jejaka. Dengan perawan ya. Iya. Ternyata setelah saya masukkan di SIMKA muncul duda. Nah ini terlacak ya. Ini orang besoknya itu kawin. Iya. Ini kan besoknya sudah mau kawin. Iya. Terpaksa itu saya print itu status keluar duda. Saya terpaksa berangkat naik. Masuk jauh sekali itu masuk. Paling dalamnya itu Tapua. Jadi ditemui orangnya. Ditemui orangnya. Sampai di dalam ini kan sudah ramai, sudah mau kawin besok. Saya panggil kawannya kepala dusunnya, imamnya, keluarganya. Saya tanya, minta maaf ini Pak, apakah berkas yang masuk ini saudara ini yang mau kawin, apa betul ini sudah asli? Dia bilang iya asli. Saya bilang ada ini hasilnya SIMKA, ini dia duda. Ya Bapak duda. Duda. Di belakang itu tantenya bilang, iya ada anaknya di Bulo 1. Ya, istrinya. Oke, terus? Ya, istrinya jadi terpaksa. Nikah dibatalkan? Nikah dibatalkan. Artinya saya tidak hadir. Saya tidak tahu apakah dia nikah atau tidak, yang jelas tidak dihadiri. Jelas tidak dilayani. Artinya kan siap juga. Nikah dibatalkan hanya gara-gara. Iya, gara-gara itu. Jadi saya bilang silakan ke kantor atau kita ketemu di Pulau Wali mana saja, kita cari solusi. Karena saya kira setiap masalah pasti ada solusinya. Dan solusinya itu pasti di pengadilan agama. Jadi itu saya pulang itu hujan-hujan sampai jam 9 malam lewat sampai di rumah. Hanya gara-gara mengurus yang batal itu. Tanggung jawab ya. Iya, tanggung jawab. Ini kan kita. Jadi memang di atas itu ya kadang-kadang ya kalau kita tidak pakai prinsip tadi itu, hati itu selalu luas, saya kira. Ya, kita harus mungkin langsung menghadap ke Pak Pindam saya ini. Tapi kan yang kedua itu kan ya selalu lah dihibur hati itu di jalan. Saya membayangkan, saya 2 kali pernah saya naik mobil 1 kali itu nyaman karena pakai mobil besar. Pernah juga saya naik motor. Saya 2 kali jatuh kalau tidak salah. Dan selama itu saya bilang, kalau udah naik mobil kan nggak mau masuk. Dulu. Jadi memang risiko di jalan itu kan kadang-kadang kita ada ular, ada babi dan sebagainya. Sudah biasa. Yang bahaya kalau ular kan. Iya. Bahkan saya pernah itu mau pergi salat Jumat tuh masuk di pas desa terakhirnya wilayah Matanga itu sama dengan penyuluh. Ular hitam kan di ekornya di ujung jalan sini, kepalanya di sana, jadi tidak bisa kita lewat. Jadi ditunggu sampai lewat. Kenapa tidak dilempar-lempar? Woi. Bisa dimakan kita. Bagaimana besarnya Pak Rofi? Bukan ular hitam kan yang sudah merah itu. Apa itu? Ular hitam yang beracun. Jadi di situ terus matung sampai lari? Di situ sampai ditunggu-tunggu kan dia. Masya Allah. Jadi saya kira ya sudah terbiasa lah bersahabat dengan alam.
ke Pak Mubarak ini, yang paling susahnya juga diceritain. Yang paling susah sekali, paling menderita. Oke, silakan. Apa ya? Karena agak banyak ini sebenarnya tapi begitulah suka duka ya. Kalau di Guling tuh harus pencinta alam memang. Pencinta alam karena memang tantangannya di situ. Kondisi alamnya ketika kita melakukan pelayanan pernikahan tuh sempat itu waktu di Desa Ratte, Dusun Ratte, tempatnya Basir itu yang penyuluh pernah diliput oleh ini juga diberikan penghargaan. Itu saya naik pas hujan-hujan itu kondisi jalan sudah digusur, remnya nggak ada, rem belakang mati itu remnya. Rem belakang mati. Nggak makan ya. Oh, nggak makan. Tapi rem depan hidup. Ya rem depannya hidup. Oke, ya. Ketika cakramnya hidup. Ketika naik memang agak anu loh, gitu ya kita menaiki. Ya, karena kan dapat pakai rem kalau naik. Ketika naiknya memang aman ya. Oke. Tapi pas ketika pulang karena masih kondisi hujan. Iya. Wah, masa untuk saya sama Oja itu orang di sana juga memang. Iya. Saya pas saya di belakang enggak makan ini remnya ini. Kayak mau jurang di sebelah. Ini mudah-mudahan termasuk ini syahid ini kalau mati ini. Pasrah saya di belakang. Apapun yang terjadi ini wah. Saya kira dikasih turun kaki. Jadi rem ini. Rem kaki. Bahaya itu kalau rem kaki. Habis jari-jari sampai di bawah. Habis jari-jari. Alhamdulillah masih selamat ya, hidup sampai sekarang. Pantas kalau pulang pakai lomba-lomba. Lomba-lomba. Ini cepat-cepat mau pulang ke sampai rumah ini. 1 minggu juga wajahnya Bapak berdua ini saya lihat sudah mulai putih-putih juga. Ya, alhamdulillah. Ada perubahan. Oke, yang cerita kayak tadi itu, ada juga enggak itu pengalaman menikahkan yang paling menyengsarakan? Menikahkan yang ini yang berkasus yang bermasalah saya pikir. Pemeriksaannya teman-teman itu lumayan bagus di sana pemeriksaannya. Karena memang ada pegawai KUA yang tinggal di sini juga Pak Ades yang bantu menginput di SIM web. Oh, iya. Jadi aman itu kalau masalah itunya ya. Oh, kan dari sana ke sini bisa SMS ya? Iya bisa. Tapi kalau jaringan internet kan jelas. Iya bisa juga telepon kan bisa masih bagus telepon jaringannya. Jadi bisa suatu saat bisa dipantau ini bermasalah nih. Nah, jadi kalau masalah pemeriksaan yang ini seperti tadi Pak Rapi ini, jadi selama saya di atas tidak ada. Iya. Kalau yang lain lagi yang paling susah, yang paling. Iya. Karena ini kan saya melewati 2 sungai di sana kan, ada sungai Lembah Mapi namanya, ada sungai Mandar. Jadi biasa kalau kita menyeberang ke Pirantapiko itu pernikahan, kalau musim hujan itu naik airnya itu. Naik sungainya tinggi itu. Iya. Banjir lah ya. Banjir, jadi kita tidak bisa lewat, kita tungguin lah sampai. Oh, jadi tadi menunggu ular, ini menunggu air sungai sampai bisa dilewati tuh. Kalau ular ditungguin Kang, serius. Kalau air ditungguin sampai malam kita menunggu kalau bisa. Oh, nanti surut airnya baru lewat. Masya Allah. Apalagi kurang pintar berenang ya. Kurang mahir berenang. Bagaimana dulu kita pintar berenang karena waktu kecil setiap kali kita ke sungai kan nak cumi mama. Marahi ya. Iya. Jadi saya tidak masuk tudar atau berenang. Mudah-mudahan Pak Yanto bisa ya. Saya enggak tahu Pak Yanto nanti apakah itu ikat kepalanya masih dipakai. Kita lihat perkembangannya. Termasuk yang menggantikan beliau Pak Kua Matangga. Cukup Pak Kuadi? Ya oke. Siap. Dan terakhir ini sebagai closing statement, saya minta dari masing-masing narasumber ini, 2 penghulu turun gunung ini, memberikan harapan dan himbauan kepada pemirsa Kemenak Polman, khususnya mungkin teman-teman yang ASN Kemenak Polman dalam tugasnya sebagai abdi masyarakat dimanapun berada. Saya mulai dari Pak Rapi dulu. Silakan lihat kamera ini.
Oke. Ya, saya kira pada teman-teman sekalian, ketika kita menerima tugas, saya kira mari kita terima dengan lapang dada. Ya. Setiap apa yang ada pada diri kita itu pasti ada hikmahnya, dan kita tidak tahu hari ini, tapi mungkin besok kita tahu apa hikmahnya. Sekarang bisa ngomong begitu karena sudah pindah. Oke, Bang Bara, kameranya di mana, Bang? Oke, silakan. Oke, saya berpesan kepada teman-teman ASN Kemenak Polman ya, agar tetap semangat menjalankan tugas dimanapun berada, karena itu amanah yang harus kita jalani, pertanggungjawabkan. Ya, semoga perjalanan kita ini selalu dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berhasil menjalankan tugas kita sebagai ASN Kemenak khususnya ya. Pikir seperti itu. Oke, makasih Pak Kuah Ya. sudah hadir berbagi cerita dan inspirasi untuk teman-teman pemirsa Kementerian Agama Kabupaten Pulau Mandar. Mudah-mudahan Pak Kuah sehat, Siap. Amin, amin, ya, amin. karirnya makin naik, insya Allah, Amin, amin. bahagia bersama dengan keluarga, serta selamat menjalankan tugas dan amanah yang baru sebagai Kepala KUA Alu dan Kepala KUA Kecamatan Tinambung. Siap. Jangan lupa bahagia. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.